Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan semester 3 bertemu kembali bersama Bapak Solihin Sayuti pada mata kuliah Pengantar Media Promosi Kesehatan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya nak ya. Baik, untuk absen nanti silakan di list di grup WA mata kuliah Pengantar Media Promosi Kesehatan. Dibuka mulai pada jam 8 sampai jam 8.15. Mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini kita pada pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai media dalam promosi kesehatan. Apa saja media dalam promosi kesehatan yang perlu kita ketahui bersama? Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai media dalam promosi kesehatan, kalian perlu ketahui dulu, kalian sebagai tenaga promosi kesehatan, ialah berperan sebagai fasilitator kesehatan, yang mana berperan memberikan informasi dan pelajaran keterampilan bagi masyarakat sasaran. Nah, disinilah adanya pengembangan media promosi kesehatan alat yang membantu kalian memberikan informasi atau keterampilan bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Yang outputnya nanti ialah masyarakat atau keluarga sehat. Promosi kesehatan adalah upaya mempengaruhi masyarakat agar menghentikan perilaku berisiko tinggi dan menggantikannya dengan perilaku yang aman atau paling tidak berisiko rendah. Jadi menghentikan perilaku yang berisiko tinggi menjadi perilaku yang tidak berisiko tinggi atau berisiko rendah. Program promosi kesehatan tidak dirancang di belakang meja, nak. Perlu kita ketahui ini, perlu digarisbawahi bersama. Program promosi kesehatan tidak dirancang di belakang meja. Supaya efektif, program harus dirancang berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat sasaran setempat. Jadi jangan hanya membuat rancangan asal jadi. Nah, tentunya butuh media yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kita. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk merubah perilaku yaitu adanya ketersediaan fasilitas. Kemudian adanya pengertian, kemudian adanya persetujuan, dan keempat adanya kesanggupan. Jadi faktor inilah yang mempengaruhi masyarakat untuk merubah perilakunya. Apa saja? Itu ketersediaan fasilitas, pengertian, persetujuan, dan kesanggupan dari apa yang akan kita sampaikan bersama masyarakat dan atau keluarga. Nah, metode promosi kesehatan berdasarkan teknik komunikasinya, ada penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung. Kemudian berdasarkan jumlah sasaran ada perorangan, kelompok, dan massal. Kemudian berdasarkan indera penerima ada yang melihat, mendengar, dan kombinasi antara melihat dan mendengar. Itulah metode promosi kesehatan, ada berdasarkan teknik komunikasinya, ada yang langsung dengan tidak langsung. Berdasarkan jumlah sasarannya ada individu, kelompok, maupun massa. Kemudian berdasarkan indera ada yang melihat dan mendengar. Kemudian metode kunjungan rumah perlu diperhatikan. Ada beberapa cara, yaitu metode kunjungan rumah, jemput bola ya kalau istilahnya. Selama berkunjung harus diingat hal-hal seperti membicarakan soal-soal yang menarik perhatian. Biarkan keluarga sasaran berbicara sebanyak-banyaknya, jangan memotong pembicaraan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan kunjungan rumah dalam hal promosi kesehatan, yang perlu diperhatikan membicarakan soal-soal yang menarik perhatian mengenai kesehatan. Kemudian biarkan keluarga atau berbicara sebanyak-banyak, jangan memotong pembicaraan. Kemudian pembicaraannya bicara bila keluarga sasaran itu ingin mendengarkannya. Jadi sampaikan bila mereka ingin mendengar, kita sampaikan. Bicara dalam gaya yang menarik sasaran. Kemudian pergunakan bahasa umum yang mudah, bicara pelan-pelan dan suasana menyenangkan. Selanjutnya, harus sungguh-sungguh dalam pernyataan. Jangan memperpanjang berdebat, kemudian biarkan keluarga sasaran merasa sebagai pemarkarsa gagasan yang baik. Jadi kita sebagai fasilitator di situ jatuhnya. Jadi kita hanya mendengarkan, biarkan mereka atau keluarga yang menjadi sasaran sebagai pemarkarsa gagasan yang baik.
Itu salah satu metode kunjungan rumah. Kemudian harus jujur dalam mengajar maupun belajar. Kemudian meninggalkan keluarga sasaran sebagai kawan. Jangan kalian habis dari rumah, kunjungan rumah, kalian ceritakan keluar. Jangan. Jadi kalian sebagai fasilitator menjaga kode etik juga. Kemudian catat tanggal kunjungan, tujuan, dan hasil. Kemudian janji tindak lanjut berikutnya seperti apa. Kemudian membuat surat selebaran brosur, dan lain sebagainya. Nah, media promosi kesehatan apa di sini? Nah, media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu. Perlu digarisbawahi, nak. Media promosi kesehatan, media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, ataupun dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebaran luasan informasi. Nah, ada beberapa macam media. Ada benda asli, yaitu benda yang sesungguhnya, baik hidup maupun mati. Nah, jadi macam-macam media, ada benda asli, sebagai contoh, bentuk media asli ini. Baik itu media hidup maupun media mati, itu bentuknya asli. Kemudian, benda tiruan yang ukurannya lain dari benda sesungguhnya. Hal ini dikarenakan menggunakan benda asli tidak memungkinkan. Misalnya nih, ada contoh, ada gambar sayur, ada gambar telur, telurnya dari plastik, dan lain sebagainya. Di alat lab-lab di jurusan keperawatan juga menggunakan media benda tiruan. Dari benda sesungguhnya, hal ini karena menggunakan benda asli tidak memungkinkan. Ya. Selanjutnya, ada gambar atau media grafis seperti poster, booklet, leaflet, gambar karikatur, lukisan, dan lain-lain. Nah, ini contoh. Ingat demam berdarah, ingat 3M. Ini bentuk media grafis. Kemudian, gambar alat optik seperti foto, slide, film, dan lain-lain. Nah, media komunikasi. Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada sasaran. Apa saja? Nah, media komunikasi kesehatan yang baik, apa saja? Media yang mampu memberikan informasi atau pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan. Jadi sasaran kita itu kita tentukan dulu. Ada sasarannya pendidikannya heterogen, ada yang homogen, ada pendidikan rendah, ada pendidikan tinggi. Jadi media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan sesuai dengan tingkat penerimaan. Selanjutnya, dasar pemilihan media promosi kesehatan apa saja? Didasarkan pada selera khalayak sasaran. Jangan kita membuat media promosi kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan sasaran kita. Bukan pada selera pengelola program atau pengambil keputusan. Ingat, kalau hanya sebagai kegiatan seremonial itu tidak efektif nanti. Jadi dirasakan selera khalayak sasaran. Siapa yang menjadi sasaran kita? Jangan sesuai dengan kehendak kita sebagai, misalnya sebagai tenaga promkes yang membuat program kegiatan, jangan sesuai selera kita. Kita lihat dulu, apakah masyarakatnya menerima dengan pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian harus memberi dampak yang luas, nak, atau menjangkau khalayak sasaran dengan tingkat frekuensi, efektivitas, dan kredibilitas yang tinggi. Jadi cakupannya bukan hanya cakupan kecil, bisa memberi dampak yang luas bagi masyarakat atau sasaran secara umum. Kemudian disampaikan secara menarik dengan frekuensi yang sering, berulang-ulang, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dapat terlaksana. Kemudian dilakukan secara serempak dan terpadu, sehingga akan meningkatkan cakupan frekuensi efektivitas pesan-pesan komunikasi. Manfaat media apa saja? Yaitu menimbulkan minat sasaran pendidikan, kemudian mencapai sasaran yang lebih banyak, kemudian merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Jadi manfaat media ini sangat banyak-banyak sekali. Nah, ada media asli tadi, ada media tiruan, ada media grafis, banyak sekali. Kalau di promkes kebanyakan menggunakan media grafis, misalnya poster, leaflet, booklet, ya, dan lain sebagainya. Sehingga pesan itu sampai bukan hanya kepada sasaran, tapi meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Jadi
manfaat media ini sangat membantu sekali sebagai kita tenaga kesehatan, khususnya kalian di jurusan promosi. Kemudian mempermudah menyampaikan informasi. Jadi tidak perlu lagi kita bersuara lantang agar pesan kita sampai. Cukup dengan media sampai sasaran kena. Jadi bisa mempermudah penyampaian informasi. Kemudian mempermudah penerimaan informasi. Tujuan pengguna media sebagai alat bantu dalam pendidikan atau latihan atau penyuluhan. Jadi tujuan penggunaannya sebagai alat bantu baik dalam pendidikan atau pelatihan maupun dalam penyuluhan. Untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Kemudian untuk mengingatkan suatu pesan atau informasi. Kemudian untuk menjelaskan fakta-fakta atau prosedur tindakan. Media promosi kesehatan ada beberapa macam, ada media cetak, media elektronik, media papan. Nah, itu bentuk-bentuknya. Salah satunya di sini kita lihat media cetak apa saja, ada booklet contohnya. Dalam bentuk buku baik berupa tulisan maupun gambar. Kemudian leaflet atau brosur berupa lembaran yang dilipat. Biasanya kertas dilipat 3, leaflet atau brosur. Mungkin kalian sudah sering melihat benda-bendanya, tapi kalian sebagai tenaga promosi kesehatan mampu mendesain informasi-informasi kesehatan dalam bentuk media-media yang ada tadi. Kemudian flip chart, apa itu dalam bentuk lembar balik. Kemudian poster berisi pesan atau informasi kesehatan yang ditempel di kendaraan, papan atau pengumuman dan lain-lain. Kemudian foto, apa saja rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah. Media elektronik apa saja? Televisi dalam bentuk sandiwara, film pendek, forum diskusi, ceramah, kuis, iklan, dan lain-lain. Kemudian radio, apa saja? Ada video, slide, OHP, itu dulu ya, LCD, internet. Nah, semuanya terintegrasi. Media papan apa saja jenisnya? Media papan ialah billboard yang dipasang di tempat-tempat umum yang berisi pesan atau informasi kesehatan. Dapat pula dipasang pada kendaraan seperti bus atau taksi. Mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan ketiga. Untuk lebih lanjut mungkin nanti kita diskusi di grup WA mata kuliah pengantar media promosi kesehatan. Sukses selalu untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Cerminlah dan lihatlah wajahmu. Kalau tampan jangan dirusak dengan perbuatan buruk. Dan bila buruk jangan ditambah lagi dengan perbuatan buruk. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.